BPR Sentral Arta yang peduli banget sama UMKM. Di BPR Sentral Arta sama sekali nggak ada pungutan biaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat tuh kita bisa jalan-jalan dan makan-makan. Oke, kali ini Riko sudah ada di Kota Slawi, Kabupaten Tegal. Tepatnya di Jalan Kartini, daerah Kalisapu. Nah, daerah ini mungkin dulu terkenal sepi gitu ya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini berubah menjadi pusat keramaian, termasuk juga pusat kuliner. Nah, Riko dengar ada Warmindo yang konsepnya kekinian tapi harganya ramah sekali buat pelajar. Nah, ini bikin Riko penasaran. Kalau Anda penasaran juga, kita ikut masuk ke dalam. Di Warmindo Kartini, Tegal. UMKM Sentral Arta, pokoknya Ramadek, senajan utang sorek, bareng sama Riko. Yuk. Di siang menjelang sore ini Riko sudah sampai di Warmindo Kartini di Jalan Kartini, daerah Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal. Cukup mudah untuk mencapai tempat ini karena memang dari alun-alun atau pusat kota Slawi sendiri tidak terlalu jauh, hanya kurang lebih 5 menitan lah sampai di sini, dan mudah sekali ancer-ancernya karena sebelahnya adalah Alfamart Kalisapu. Oke. Ada beberapa menu yang ternyata di sini best seller. Tadi udah sempet nanya sama mas-mas dan mbak-mbaknya yang ada di balik kitchen ya. Ada 2 menu sih yang akhirnya Riko pesen karena penasaran banget. Ini yang namanya Indomie Dog Dog. Wah, ini Indomie Dog Dog ini kalau kelihatan Indomie kemudian dicampur dengan ada telur, kemudian nanti kita lihat deh kondimennya apa aja, tapi yang jelas ini agak-agak nyemek. Oke, untuk menu kedua Riko ini pilih yang namanya nasi goreng. Ini nasi goreng, ini telur obong ya. Jadi 2 kombinasi yang benar-benar menurut Riko adalah kombinasi yang cuantik banget. Seperti warnanya agak-agak brown gitu. Diharapin sih ini smoky-nya dapet dan juga rasanya lezzato. Minumannya sendiri Riko pilih ini adalah Choco Cheese Milkshake. Lihat ini taburan cheese-nya atau menteganya itu keju ya. Benar-benar berlimpah, dan ini adalah sukanya Riko nih. Lemon mojito kalau ini. Kita cobain ya, karena udah pengen minum ya. Kita cobain yang namanya lemon mojito. Ini biasanya di after ini kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biar agak ada manisnya dikit. Jadi kesegarannya tuh sampai di sini nih. Alhamdulillah. Kita cobain dulu deh yang namanya ini nasi goreng sama telur obong. Riko puter, kemudian kita lihat telur obongnya. Jadi ini telurnya digoreng dulu ya, di dadar ini. Kemudian tadi sempat lihat di obong gitu loh, dibakar gitu. Cobain ya. Ini kecil-kecil dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Aduh. Rasa telurnya hilang. Tapi bakar-bakarannya itu juga kerasa gitu. Terus juga ada aroma-aroma smoky-nya.
Tapi kalau ditambah dengan nasi gorengnya, untuk harganya masih worth it banget. Apalagi kalau dengan rasanya ini masuklah harganya. Karena di Warmindo Kartini nggak ada yang mahal. Harganya masih sangat-sangat masuk akal, apalagi kalau untuk para pelajar ya. Menguntungkan banget. Acarnya enak. Ini untuk nasi goreng telur rebongnya lezato banget, dan Riko udah pengen banget ya nyoba ini. Jangan jauh-jauh deh, takut kangen. Ini yang namanya Indomie Dok-Dok ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sering makan mie rebus ya, mie godok malam-malam tuh ngerti ya mie Dok-Dok ya. Biasanya tukang keliling gitu terus di dok-dok. Kalau nggak salah gitu. Ini coba diadopsi di sini. Wow, ini melimpah banget nih Indomie Dok-Doknya nih. Ini bahannya pakai Indomie tadi ya udah disebutin ya. Jadi secara rasa ya lezato bener ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dan ini tadi sempat nanya bumbunya pakai apa. Ternyata bumbunya bumbu spesial juga, nggak pasaran gitu. Dan ternyata bener sih, nggak hanya melulu bumbu dari Indomie saja yang dimasukin, tapi udah ada tambahan-tambahan yang lain. Kalau ikut tebak, kemirinya ditambah ini. Kalau salah boleh komen ya. Ini beneran nyemek-nyemek. Kuahnya dikit banget, tapi bikin enak gitu loh, bikin kenyang juga. Jadi dari dua menu ini Riko cocok banget ya. Nasi gorengnya juga secara rasa tadi pas banget, kematangannya, kemudian kecapnya, rasa gurihnya, semua ada. Telurnya juga bakarnya juga tidak gosong ya. Jadi tetap rasa dan tekstur asli dari telurnya tetap ada, walaupun sudah ada agak gosong-gosong dikit dan smoky. Ternyata buat Indomie Dok-Doknya ini benar-benar pas. Ini recommended banget sih buat yang nongkrong malam-malam gitu, lapar, atau sore-sore kayak ini, jam-jam nanggung jam 3 kayaknya pas banget nikmatin ini. Oke, buat Anda yang kepo, pengen tahu ini alamatnya ya, media sosialnya, dan segala informasi tentang Warmindo Kartini. Kayaknya biar lebih jelas sih Riko pengen ngobrol langsung nih, atau pengen tahu langsung dari ownernya Warmindo Kartini. Gimana? Setuju? Kita temuin yuk. Riko sih manggilnya Mbak Reza. Kita dengerin yuk gimana ngobrolnya Riko dengan Mbak Reza. Salam kenal semuanya, saya Nureza. Usia saya 26 tahun dan saya di sini sebagai owner dari Warmindo Kartini Slawi. Ya, jadi awalnya saya memang membuat Warmindo Kartini Slawi ini karena kegelisahan saya sendiri, di mana sebagai anak muda kok rasanya jarang ya ada tempat makan yang harganya murah, tapi tempatnya juga nyaman buat teman-teman kumpul bareng anak-anak kelompok ekskul atau yang lain gitu kan. Biasanya tempat-tempat makan di sini itu
Ada sih yang tempatnya nyaman, tapi harganya cenderung mahal ya untuk anak sekolahan. Udah gitu mejanya juga sempit, jadi susah kalau mau nugas. Akhirnya ya saya buka Warmindo Kartini dengan konsep yang dengan harga murah, pelayanan ramah, tempatnya juga nyaman, tapi bisa digunakan sebagai tempat untuk berkumpul bareng teman-teman ataupun untuk nugas dan juga makan bareng keluarga begitu. Usaha kuliner sendiri, saya baru pertama kali menjalankan usaha kuliner di Warmindo Kartini ini. Sebelumnya saya memang hanya tertarik untuk coba-coba kuliner ataupun mencari tempat makan yang enak karena memang saya sendiri suka makan gitu ya. Tapi untuk usaha kuliner baru di Warmindo Kartini ini, ya saya malah nggak punya basic kuliner sama sekali dan bahkan bisa dibilang mulai Warmindo ini pun dari nol. Terus juga untuk perhitungan HPP dan sebagainya itu saya benar-benar nggak paham gitu. Saya baru belajar itu setelah membuka Warmindo Kartini ini. Jadi memang iseng banget gitu ya, nggak pernah ada basic, nggak belajar apapun, tapi kok malah niat buka Warmindo gitu. Warmindo ya, alasan saya memilih Warmindo itu yang pertama core memory ya, karena dulu kan waktu saya kuliah di Purwakarta itu banyak banget nih Warmindo gitu kan, yang jadi tempat nongkrongnya anak-anak sekolahan dan anak-anak kuliahan gitu. Terlebih biasanya kalau uang udah mepet, ya mereka datangnya ke Warmindo gitu. Ada sih kafe-kafe yang murah juga, tapi cukup jarang ya untuk anak-anak sekolah bisa datang ke sana gitu. Lalu yang kedua adalah karena menurut saya Warmindo itu lebih simpel daripada usaha kafe. Yang pertama, Warmindo kita di sini menyediakan menu dengan harga murah itu masih bisa dengan budget yang cukup terjangkau untuk teman-teman. Lalu juga dari segi menu gitu, tidak terlalu ribet, beda sama kafe gitu. Lalu untuk dari teman-teman sendiri di wilayah Slawi, biasanya itu di tahun 2023 memang ada beberapa kafe yang baru muncul. Akhirnya dengan keadaan seperti itu saya memilih untuk yaudah deh buka Warmindo aja untuk membedakan ya dengan usaha kuliner yang udah ada di Slawi, dimana saat itu kebanyakan kafe. Jadi ya udah saya rubah aja, dimana di sini adalah Warmindo yang rasa kafe begitu. Alasan kenapa namanya Warmindo Kartini itu sebenarnya ada dua alasan memang. Yang pertama adalah karena jalan ini namanya Jalan Kartini ya. Jadi biar simple dan biar mudah disesuaikan aja sama nama jalan. Lalu yang kedua memang karena saya perempuan dan tujuannya adalah harapan saya dengan membuka Warmindo ini sebagai tempat saya belajar, juga sebagai tempat untuk bisa mengembangkan teman-teman yang masih muda, yang masih pelajar gitu, untuk bisa belajar berkembang bareng, bukan cuma tempat saya berkembang tapi juga sebagai tempat bagi para pengunjung Kartini untuk berkembang juga begitu. Menu andalan di sini ya, kami ada beberapa menu andalan. Yang paling favorit itu yang pertama mie dok-dok Kartini. Itu adalah Indomie yang kami rebus dan kami olah dengan bumbu racikan kami sendiri. Itu menu favorit untuk semua kalangan ya, baik perempuan, laki-laki, dan juga yang muda ataupun yang tua. Itu favoritnya di mie dok-dok. Lalu yang kedua ada nasi telur obong. Nasi telur obong ini menjadi menu favorit anak-anak sekolahan karena memang harganya yang sangat terjangkau. Lalu yang ketiga ada nasi goreng. Itu juga favorit sekali karena memang nasi goreng kami ini beda banget racikannya sama di tempat-tempat lain.
keunggulan di Warmindo Kartini yang pertama, kami menyediakan tempat yang nyaman ya. Jadi di sini kami sediakan meja ini sengaja mejanya besar-besar dan luas-luas biar buat nongkrong bareng teman ataupun bareng rombongan itu mereka nyaman gitu. Jadi mereka nggak merasa sempit atau susah untuk makannya gitu. Lalu fasilitas yang lain di Warmindo Kartini ini banyak colokan. Di setiap meja ada colokan, ada charger. Itu tujuannya biar teman-teman yang masih sekolah ataupun teman-teman yang mau nongkrong itu nggak perlu kesulitan untuk ngecharge ketika memang bawa laptop atau bawa HP tapi baterainya habis gitu. Lalu kami juga menyediakan makanan dengan harga yang terjangkau. Menu di sini ini mulainya dari harga 5.000 aja Kak. Lalu maksimal itu paling mahalnya ada di 25.000. Jadi untuk kantong pelajar itu masih sangat masuk. Di harga 10.000 aja mereka udah bisa makan nasi, lauk, sama dapat es teh dan juga gorengan begitu. Untuk media promosi kami ada medsos ya. Yang pertama medsos kami ada di Instagram yaitu @warmindokartini_slawi. Lalu yang kedua kami ada TikTok @warmindokartini. Lalu untuk media pemesanan kami bisa dine in online melalui aplikasi yaitu GoFood. Lalu kami juga bisa menyediakan order online lewat nomor WhatsApp kami. Untuk nomor WhatsApp-nya bisa dicek di sini ya Kak. Untuk jam operasional kami buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam. Hari libur, kami nggak ada hari libur ya, tapi kalaupun ada nanti akan kami infokan melalui akun medsos kami. Ketika ditawarkan promosi video UMKM ya dari BPR Sentral Arta, yang pertama saya merasa senang ya karena memang ada teman-teman dari BPR Sentral Arta yang peduli banget sama UMKM, apalagi kita sebagai pelaku UMKM tentunya sangat membutuhkan support ya dari para pelaku usaha, dari para konten kreator dan juga penyedia layanan keuangan. Tentu saja rasanya yang pertama sangat senang dan juga sangat kaget juga sih, karena biasanya kan ya ada yang menawarkan kerjasama tapi memang dipungut biaya. Tapi kalau di BPR Sentral Arta sama sekali nggak ada pungutan biaya dan free semuanya. Jadi alhamdulillah banget, ini sangat membantu dan saya senang sekali bisa dipertemukan dengan teman-teman dari BPR Sentral Arta.